Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat bertemu kembali di dalam rekaman sarapan GPDI Situbondo. Puji Tuhan, pagi hari ini kalau kita boleh ada sampai hari ini dengan kekuatan kesehatan yang dari Tuhan, kita bersyukur ya saudara. Kita mau awali hari ini dengan membaca di dalam satu ayat, Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah saudara, ayat ini sudah sering kita baca, sudah sering kita dengar ya saudara. Saya ingin menggarisbawahi kata-kata menanti-nantikan ya, menanti-nantikan Tuhan. Nah saudara, seringkali kita itu bukannya menantikan Tuhan, tetapi menantikan berkat-berkat-Nya. Menantikan pertolongannya Tuhan. Menantikan kesembuhan dari Tuhan. Tetapi dikatakan ayat ini, orang yang menanti-nantikan Tuhan. Bukan dikatakan orang yang menanti-nantikan pertolongan Tuhan. Atau berkat Tuhan. Atau mujizat Tuhan. Tetapi menanti-nantikan Tuhan. Artinya saudara, kita itu harus selalu berharap kepada Tuhan. Hanya Tuhan Yesus satu-satunya fokus di dalam kehidupan kita. Nah, orang yang fokusnya kepada Tuhan, dia selalu berharap kepada Tuhan. Dikatakan mendapat kekuatan baru. Kekuatan baru yang seperti apa? Dikatakan seperti Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Saya cari info ya, ciri-ciri Raja Wali itu dia hidupnya tuh panjang ya, bisa 70 tahun. Tetapi pada waktu dia berusia 40 tahun, Raja Wali ini kekuatannya melemah. Sayapnya itu udah tidak bisa dipakai lagi untuk terbang karena terlalu lebat sayap-sayapnya. Bulunya itu terlalu panjang. Nah, jadi Raja Wali untuk hidup lebih lama, dia harus pergi ke bukit yang tinggi di atas gunung. Nah, dia harus berdiam diri di sana. Dia harus melepaskan bulu-bulunya ya. Jadi bulu-bulunya, terus paruhnya itu dilepaskan dengan kesakitan gitu ya. Nah, untuk dia supaya bulu-bulu yang baru itu tumbuh lagi. Nah, disitulah Raja Wali mendapatkan transformasi, dia mendapatkan dirinya yang baru ya. Nah, sama seperti kita anak-anak Tuhan. Ketika kita menanti-nantikan Tuhan, kita seumpama Raja Wali tersebut. Kita perlu saudara, pada waktu kita ada masalah, kita ada kesulitan di dalam kehidupan kita, mungkin ada badai dalam kehidupan kita, sama seperti Raja Wali juga. Nah, Raja Wali ini ketika ada badai, dia bukan mengepak-ngepakkan sayapnya ya, tetapi dia justru menggunakan badai itu untuk mengembangkan saja sayapnya, dikembangkan dengan lebar dan dia naik, dia melambung ke atas dengan badai itu. Jadi saudara, kita perlu belajar dari Raja Wali ini bahwa dalam menghadapi badai apapun dalam hidup kita, yang pertama kita harus tetap menanti-nantikan Tuhan. Kita harus fokus kepada Tuhan Yesus. Kita berharap hanya kepada Tuhan. Dan yang kedua, kita belajar tenang, saudara. Kita mau menyediakan waktu untuk memperbarui diri kita di hadapan Tuhan. Tentu dengan pertolongan Tuhan. Nah, ciri Raja Wali ini juga dia tidak takut badai ya, sama seperti yang saya katakan tadi. Jadi ketika ada badai, Raja Wali ini justru menggunakan badai itu untuk semakin melambung ke atas. Jadi ketika anak-anak Tuhan menghadapi badai, kita percaya dengan kekuatan Tuhan, kita akan semakin melambung ke atas, kita akan semakin naik level. Saya Raja Wali juga bicara tentang Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah kekuatan buat setiap anak-anak Tuhan. Roh Kudus akan memberi kita kekuatan, Roh Kudus akan membawa kita naik, semakin naik ke tempat-tempat yang tinggi. Badai pasti ada saudara, tetapi kalau kita menantikan pribadinya Tuhan Yesus, kita percaya kita tidak takut badai. Dia akan
memperbarui kekuatan kita dan membawa kita hidup di dalam berkemenangan. Roh Kudus akan terus membawa kita berjalan dengan kekuatan sayapnya untuk menghadapi apapun. Dan kita tidak akan menjadi lemah, tetapi kita akan tetap kuat berjalan. Berlari pun kita tidak menjadi lesu. Puji Tuhan, itulah menjadi kekuatan kita. Bila sepanjang hari ini kita mau berjalan bersama-sama dengan Roh Kudus. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.